Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Sekolah minggu semua, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, kakak harap hari ini adik-adik semua dalam keadaan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Yuk, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolak Kamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolak Kamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa pada saat ini, walaupun saat ini kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami mau sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memimpin acara sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang merasakan kasih Tuhan begitu besar? Saya sendiri. Ya, adik-adik, siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu besar? Saya. Ya. Nah, kita semua tentunya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dari kita membuka mata sepanjang hari sampai kita menutup mata pada saat beristirahat, Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, sekarang Kak Elti gak sendirian, ditemani oleh kakak-kakak yang manis ini. Yuk kita kenalan yuk. Siapa sih mereka? Nah, yang di samping kanan Kak Elti ini siapa ya? Halo adik-adik, nama saya Kak Lydia Yuliani.
Hai Kak Lydia. Terus yang ini? Kak Nadia. Hai Kak Nadia. Yang satunya? Halo Kak Fiona. Nah, tak kenal maka tak sayang ya adik-adik. Makanya kita mau kenalan sama mereka. Yuk, kita mau nyanyi lagi yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan sayang. Sayang semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan sayang. Sayang semua. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, tentunya adik-adik di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Yuk kita ajak mereka untuk memuji nama Tuhan. Mani tunjuk ya. Ku kasih kau, tunjuk temennya yang ada di rumah siapa ya. Yuk kita mulai lagi nyanyi. Ku kasih kau. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Jadi masih boleh nggak nakali temennya? Boleh nggak Kak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus meminta barang dengan paksa boleh nggak Kak? Nggak boleh. Lalu kita harus apa Kak? Saling mengasihi. Nah, adik-adik kita harus saling mengasihi. Dan tambah hari kita mau setia kepada Tuhan. Tambah hari kita mau benci dosa. Aku nggak mau melakukan dosa lagi. Yuk kita naikkan pujian. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah setia.
puji nama Tuhan. Nah, kita mau terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, ada berita firman Tuhan yang sungguh luar biasa hari ini. Mari kita naikkan pujian. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarlah ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sudah ada batas. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini ajarlah kami ini saling mengampuni, ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sudah ada batasnya, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ya Tuhan, seperti pujian ini, kami mau belajar untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Dan kami mau belajar untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kasih-Mu tiada batasnya, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, agar firman yang ditaburkan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa perubahan yang besar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi dan berkati guru-guru kami yang hari ini membawakan firman Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan segala pujian dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan, bertemu kembali dengan Bu Umi dalam acara ibadah sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah anak-anak, Bu Umi pada hari ini khusus ya mengajar di kelas Yohanes 7 dan 8, Matius 7 dan Paulus 4 ya. Jadi anak-anak yang kelasnya Yohanes 7:8, Matius 7 dan Paulus 4 bisa mengikuti ibadah online yang disampaikan oleh Bu Umi. Bersyukur anak-anak
pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui ibadah secara online. Bu Umi berharap walaupun kita ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, tidak mengurangi iman kita, ya, bahkan iman kita harus makin bertambah-tambah, ya, tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam beribadah, ya. Oleh karena itu, pada saat kita beribadah, walaupun secara online, anak-anak harus menyiapkan diri. Anak-anak harus mandi dulu, menyiapkan diri, Alkitabnya disiapkan, ya, sehingga anak-anak bisa mengikuti dengan hati yang sukacita. Puji nama Tuhan, anak-anak. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, ya. Nah, sekarang tiba saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, beberapa minggu ya kalau anak perhatikan, Tuhan mengajar tentang sahabat. Ya, betapa pentingnya sahabat dalam hidup kita. Nah, pada minggu-minggu ini ya, kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi. Karena mengasihi ini adalah hukum yang sangat penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, anak-anak minggu-minggu yang lalu sudah belajar tentang mengasihi sahabat, mengasihi saudara, mengasihi orang tua. Nah, pada minggu ini anak-anak akan belajar tentang mengasihi orang lain. Kalau sahabat kita kenal, ya, sahabat atau teman kita kenal. Setiap hari kita bergaul. Saudara, setiap hari kita bergaul, kita kenal mereka. Orang tua apalagi, ya. Nah, hari ini orang lain, mengasihi orang lain, namanya orang lain berarti kita nggak kenal, nggak tahu itu orang mana, ya. Mungkin dia orang Amerika, mungkin orang Tionghoa di RRC sana, mungkin orang Batak, ya, yang kita nggak kenal. Tetapi Tuhan mengajar kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini nanti bisa anak-anak baca ya di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Ya, Bu Umi ulang ya, nanti anak-anak bisa baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ya, Bu Umi tidak akan membaca semua ayat karena nanti waktunya terlalu lama, anak-anak jenuh. Ya, Bu Umi akan mengambil 2 ayat yang sangat penting dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan baca anak-anak. Yuk siapkan Alkitabnya, dibuka ya. Semua Alkitabnya dibuka. Kita mau baca di dalam Yohanes 15 ini. Bu Umi akan bacakan dari ayat 12 sampai dengan 13. Ya. Anak-anak boleh membaca bersama-sama dengan Bu Umi, ya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Ya. Jadi penekanannya hari ini adalah di dalam ayat 12 sampai 13. Anak-anak sekalian, kalau mengasihi saudara, mengasihi teman, mengasihi orang tua, saya rasa itu agak mudah ya. Walaupun juga susah juga, tapi agak mudah karena kita kenal. Tetapi kalau orang lain, waduh, itu rasanya juga nggak enak, berat, ya. Mengasihi orang lain. Mengapa kita harus mengasihi orang lain? Padahal kita nggak kenal, ya. Kita harus ingat, Tuhan juga sudah mengasihi kita. Bahkan Tuhan mengasihi kita itu tanpa memandang siapa kita.
mungkin kita orang yang sakit, mungkin kita orang yang berdosa, mungkin kita orang yang miskin, orang yang kaya, mungkin kita orang yang pandai, kita orang yang bodoh, ya. Tetapi Tuhan nggak memandang. Mungkin kita dari suku yang berkulit putih, ya, dari bangsa yang berkulit hitam, Tuhan tidak memandang itu semua. Tetapi Tuhan mengasihi semua manusia itu dengan tulus, dengan total, dengan segenap hidupnya Tuhan Yesus. Ya, anak-anak harus ingat, kasih Tuhan itu dinyatakan pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia Allah loh, Allah yang harusnya disembah, tetapi dia rela turun ke dunia menjadi orang biasa. Bahkan kelahirannya pun tidak di tempat yang istimewa, tetapi kelahirannya di mana? Anak-anak tahu? Di kandang, tempat yang tidak seharusnya dipakai tidur oleh manusia. Tetapi Tuhan rela, dia turun. Ini hanya untuk menyatakan kasihnya kepada umat manusia. Tuhan berkarya setelah Tuhan beranjak, ya umurnya bertambah, dia bertambah dewasa. Tuhan berkarya. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini adalah bukti nyata kasih Tuhan dalam hidup manusia. Tidak cukup. Tuhan harus mati di atas kayu salib, rela menderita untuk mengasihi kita. Bukti kasih Tuhan yang luar biasa adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Cukup sampai di situ? Tidak. Kalau Tuhan tetap mati, berarti Tuhan tidak mengalahkan kuasa maut. Kita tetap dijajah oleh iblis. Kalau kita mati, kita tetap masuk neraka. Oleh karena itu Tuhan nggak tetap mati. Pada hari yang ketiga, Tuhan bangkit. Dia mengalahkan kuasa maut, ya, sehingga kehidupan kita bebas dari dosa. Cukup sampai di situ? Enggak cukup. Kasih Tuhan masih dinyatakan lagi. Tuhan harus naik ke sorga. Untuk apa ke sana? Untuk menyediakan tempat bagi kita anak-anaknya. Itu kasih Tuhan luar biasa. Tiada duanya. Tiada kasih di dunia ini yang seperti kasih Tuhan. Nah, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, apakah kita juga sudah mengasihi, yang menjadi pertanyaan. Apakah anak-anak ini juga sudah mengasihi Tuhan? Kalau anak-anak sudah mengasihi Tuhan, berarti anak-anak juga bisa mengasihi sesama kita. Ya, bisa. Kita mengasihi nggak usah siapa yang dikasihi. Oh, ini temanku. Oh, ini saudaraku. Oh, itu orang lain, itu agamanya gak podo mbak aku moh. Saya nggak mengasihi. Ya, oh itu anaknya orang miskin moh. Aku berteman dengan yang kaya saja. Enggak. Tuhan mengajar kita mengasihi tanpa membeda-bedakan. Siapa mereka, dari mana asalnya, bagaimana status sosialnya. Tuhan nggak mengajar kita supaya kita nggak membedakan itu, tetapi dengan tulus kita mengasihi mereka. Bumi punya contoh kasih yang tulus, yang nggak mikir dari mana, ini siapa, ya. Bumi mau cerita. Ada sebuah keluarga, ya, yang sangat bahagia, ya. Mereka mempunyai seorang anak kecil, ya, masih kecil, ya, wanita. Nah, anak ini sangat lucu, pinter, sehingga dia dikasihi oleh orang tuanya, dikasihi kakek neneknya, semuanya mengasihi anak ini, ya. Mereka apapun yang anak ini inginkan, mereka selalu menuruti. Dan anak ini adalah anak yang taat. Orang tuanya juga taat beribadah, kakek neneknya taat beribadah, ya. Nah, suatu hari ternyata anak ini mengidap penyakit anak-anak. Dan penyakitnya bukan penyakit yang ringan. Kalau flu biasa, itu panas biasa.
Anak ini tahu-tahu dia pingsan. Wah, kakek neneknya bingung ya, orang tuanya bingung. Anak ini dibawa ke rumah sakit. Setelah dicek ya, ternyata anak ini mengidap penyakit kanker darah, leukemia. Nah, anak-anak, waduh, orang tuanya, kakek neneknya semua sedih. Semua bingung, piye, bagaimana ini supaya anak ini nanti bisa sembuh. Mereka berusaha mencari siapa yang mau donor untuk mencangkokkan sumsum tulang belakang ini untuk cucunya, untuk anaknya. Bahkan mereka sendiri diperiksa. Mungkin sumsum tulang belakang mereka cocok. Ya, wah, mereka berharap, mereka tetap berdoa. Ya, seolah-olah Tuhan nggak mendengar ya. Tuhan seolah-olah kok gak mari-mari. Ya, anak ini makin lama makin parah. Tapi para orang tua ini tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa. Ya. Apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba ada telepon berdering kring. Ya, di HP-nya ayahnya ya. Kemudian ayahnya cepet-cepet. Waduh, ini dari rumah sakit ini yang kemarin saya diperiksa sumsum saya. Dia telepon, halo, apakah ini dengan Bapak Yusa? Oh iya, ini saya sendiri. Bagaimana? Apakah sumsum tulang belakang saya cocok untuk anak saya? Kemudian dari pihak ini katakan, Pak, ini ada seorang anak yang membutuhkan donor sumsum tulang belakang. Sumsum dari Bapak nggak cocok untuk anaknya Bapak, tetapi cocok dengan anaknya orang ini. Waduh, bapaknya ini bingung, sedih. Aduh, piye? Bagaimana? Saya ini mau mendonorkan untuk anak saya. Lah kok malah anaknya orang lain yang membutuhkan, yang cocok, itu gimana? Ya akhirnya ini si ayah berkumpul dengan semua saudaranya, ayahnya ya. Mereka berembuk, piye, bagaimana ini enaknya? Kita membutuhkan sumsum tulang belakang untuk anak kita, untuk cucu kita. Terus malah orang lain yang cocok, gimana? Ya, ini si nenek kakek, jangan, yang nggak usah donor kamu, anakmu saja, nggak ada kok yang mau donor ke anakmu, nggak usah. Ya, tetapi si ayah dan si ibu dari mama papa dari anak ini berpikir, lah ya, kalau saya nggak mau mendonorkan sumsum tulang belakang saya kepada anak ini, orang tua mereka juga sama dengan kita. Mereka juga putus asa, mereka juga sedih. Bagaimana? Sudah, aku tetap mau donor. Ya, ayahnya ini mempunyai kekuatan. Aku mau donor. Waduh, ini nenek kakeknya marah-marah, ya. Kemudian ini mamahnya juga ngomong, ya sudah, kalau memang kamu punya niat mendonorkan, silahkan, ya. Dengan berat hati anak-anak, ayah ini akhirnya mendonorkan sumsum tulang belakangnya. Sementara dia pergi untuk dioperasi, diambil sumsumnya, diberikan kepada anak lain, anaknya di rumah sakit sekarat. Coba bayangkan betapa sedihnya, ya. Anak yang dicangkok oleh sumsum tulang belakang dari ayah ini bukan siapa-siapa. Dia ndak kenal, dia bukan saudaranya, dia ndak tahu orang ini dari mana, dia sukunya apa, agamanya apa. Dia nggak mikir seperti itu. Dia hanya berpikir, saya harus menolong. Inilah kasih. Ya, akhirnya setelah dicangkok, anak ini sehat. Ayah ini pulang ya dengan lesu karena anaknya di rumah sakit makin parah. Ya, tetapi si orang tua ini tetap
percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kalau mereka sudah mengasihi orang lain, maka Tuhan akan juga buka jalan bagi mereka. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah ini ayahnya sampai di rumah, belum sampai duduk, ya, dia baru pulang capek, ya, karena habis operasi ya. Telepon berdering, wah, ini ayahnya ini apa lagi ini? Ya, karena mereka sudah putus asa, anaknya sudah sekarat, sudah hampir mati. Ya, ayah ini ngangkat telepon, halo, Pak, apakah ini benar Bapak Yusak? Iya, benar, saya sendiri. Pak, ada orang yang sumsum tulang belakangnya cocok dengan anak Bapak. Waduh, orang tuanya ini begitu mendengar, dia lupa segala capeknya, dia berlari menuju rumah sakit. Dia memberitahu istrinya, memberitahu kakek nenek dari anaknya ini, memberitahu ada orang yang cocok sumsum tulang belakangnya dengan anak kita, ya. Dan akhirnya anak yang sudah sekarat ini dicangkok sumsum tulang belakang dan anak ini menjadi sehat. Anak-anak, ini adalah contoh mengasihi tanpa memandang apapun juga siapa dia, dari mana, agamanya apa, sukunya apa, enggak. Tetapi dia mempunyai tekad, saya harus menolong. Dan dari kasih yang dinyatakan inilah akhirnya juga Tuhan mendengar doa mereka. Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak mereka. Anak-anak, seolah-olah Tuhan nggak mendengar ya. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan ingin menguji. Bagaimana orang ini mengasihi orang lain, bisa nggak? Anaknya sendiri loh sekarat. Tapi dia mau nggak memberikan sumsumnya untuk orang lain. Untuk menolong orang lain. Dan ternyata ayahnya ini lulus ujian. Dan Tuhan memberkati. Dengan kesembuhan anaknya, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang lain. Sehingga keluarga ini kembali berbahagia. Nah, ini anak-anak. Contoh mengasihi tanpa memandang siapa mereka, sukunya apa, dan lain sebagainya. Tulus, mengasihi dengan tulus. Kalau Tuhan saja sudah mengasihi kita, maka kita juga harus belajar mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu gak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu. Kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama gak ada gunanya, sia-sia. Kita mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan juga sia-sia. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ya, puji Tuhan anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat indah ya, mengajar anak-anak untuk mengasihi orang lain. Ya, dan pagi ini juga ada ayat hafalan seperti biasa. Ya, ayat hafalan pada pagi hari ini adalah di dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 10 bunyinya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Diulang lagi ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Maksudnya seperti ini. Kita harus mengasihi siapapun juga, itu seolah-olah saudara kita. Ya. Dan kita diajar oleh Tuhan untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti Tuhan mengajar kita
untuk merendahkan hati. Kita tidak sombong, walaupun kita kaya mungkin ya, terus kita ketemu dengan orang yang miskin, kita harus memberi hormat, ngajeni ya, bahasa Jawa ini ngajeni, menghargai mereka, walaupun mereka mungkin orang yang dari status sosialnya miskin, kita kaya. Ya, Tuhan mengajar kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Saling mendahului memberi hormat itu berarti kita rendah hati. Kalau dia nggak mau memberi hormat, ya kita memberi hormat, menghargai orang lain. Ya, jadi ayat hafalannya hari ini itu. Ya, dan juga ada tugas untuk kelas besar. Tugasnya adalah membuat hiasan dinding. Nah ini ya. Nah ini. Waduh Bu, kok angel banget gambare. Ya, ini Bu Umi juga nggak gambar sendiri anak-anak. Anak-anak yang punya laptop, punya komputer di rumah bisa download. Ya. Enggak punya loh Bu. Kalau nggak punya, anak-anak bisa hiasi sendiri dengan sederhana, nggak usah yang wah hebat. Kalau anak-anak bisa menggambar bagus, ya gambarlah yang bagus. Tetapi kalau anak-anak gambarnya isone misalnya hanya daun bunga, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian tulis ayat hafalan hari ini, ya. Dan nanti anak-anak ini bisa tempel di dinding kamarnya anak-anak. Anak-anak bisa mau tidur membaca ayat ini, ingat, oh ya, saya harus merendahkan hati, saya harus mengasihi siapapun juga seolah-olah itu saudara saya. Seperti itu ya. Jadi anak-anak membuat hiasan dinding. Ya, kalau anak-anak sudah selesai bisa di-share ke gurunya ya masing-masing. Ya, nggak usah yang sulit. Ini Bu Umi memang juga nggak bisa gambar, makanya Bu Umi download ya. Kemudian dikasih tulisan. Nah, kalau anak-anak bisa download malah bagus. Ya. Puji Tuhan ya. Anak-anak, selesai sudah kita mengikuti acara sekolah minggu GBT Immanuel Madiun secara online. Ya. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu ya. Bu Umi harap kalau anak-anak berdoa sikapnya yang baik. Karena kita menghadap Tuhan. Anak-anak menghadap Pak Lurah aja berani sembarangan. Menghadap Pak Wali Kota berani sembarangan. Nah, apalagi menghadap Tuhan, sikapnya yang baik. Ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kalau anak-anak duduk ya kalau duduk di kursi ya duduk yang baik. Kalau di bawah ya duduk bersila atau bagaimana. Ya, yuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kalau Engkau sudah rela berkorban untuk kami. Engkau bangkit, Engkau naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Itu semua merupakan wujud kasih Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan ajarkan juga dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa mengasihi sesama kami. Kami bisa mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak kami kenal. Kami akan belajar mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, kehidupan kami ini boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah dengan kehidupan kami ini, nama Engkau dipermuliakan. Juga Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami senantiasa merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, supaya kami senantiasa menghargai setiap orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka. Biarlah Engkau ajar kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan, seperti Tuhan mengasihi kami umat manusia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh indah firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk melakukan setiap firman Engkau, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Bapa di surga, biarlah Engkau senantiasa menyertai kehidupan anak-anak-Mu.
Walaupun anak-anakmu ini beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Tuhan menolong mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan yang di dalam mengalami kekurangan, Tuhan mau berikan kecukupan. Yang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir dalam hidup mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan betapa besar kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan dengan berkat-berkat kesehatan, berkat hikmat akal budi, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak yang sehat, menjadi anak-anak yang tumbuh sehat dan menjadi anak-anak yang pandai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi kebutuhan dari anak-anak ini Engkau cukupkan ya Bapa. Engkau juga berkati para orang tua yang senantiasa mengasihi anak-anak ini. Engkau berkati orang tua ini dengan berkat-Mu yang melimpah. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan, supaya orang tua ini Tuhan boleh mengasihi anak-anak-Mu, boleh mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, supaya di dalam kehidupan kami senantiasa memancar kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah dan akan kembali lagi bertemu besok minggu di acara yang sama. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan hidup damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak pada minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Puji Tuhan, shalom.